Rahel kini lebih berani bermimpi. Mimpi akan masa depan yang lebih baik bagi diri dan orang tuanya yang bekerja sebagai petani sederhana di sebuah desa di Papua. Ia baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah supermarket. Sementara bagi Sevnat, pekerjaan barunya sebagai pramuniaga di sebuah pasar swalayan membuatnya lebih mandiri. Sevnat yang sejak kecil besar di panti asuhan, kini siap mengejar mimpinya kembali bersekolah. Pekerjaan juga mengubah kehidupan Roberto. Roberto yang lahir dengan kekurangan fisik, kini bekerja sebagai housekeeping di sebuah hotel di Jayapura. Sebagai penyandang disabilitas, ia memahami betul sulitnya memperoleh pekerjaan dan kini ia dapat merangkai masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan. Berkat pelatihan yang mereka dapatkan, Rahel, Roberto, dan Sevnat mampu menguasai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka di dunia kerja. Mereka pun tidak canggung memasuki dunia kerja dan mampu memperlihatkan kinerja yang baik di tempat kerja. Mereka yang bisa masuk ke dalam tim kita adalah mereka orang-orang yang punya motivasi kerja. Dia ingin menjadi pekerja yang profesional. Melalui ini, mudah-mudahan karyawan betul-betul kemampuan mereka itu bisa ditingkatkan. Dan akhirnya mereka punya skill dan segala macam itu bisa dimunculkan secara positif. Dan tentu jenjang karirnya itu siap membuka buat mereka. Salah satu keberhasilan mereka dalam bekerja merupakan bagian dari program pelatihan proyek ILO East yang berhasil menjembatani kebutuhan pasar kerja dengan keterampilan kerja yang diperlukan. Berbeda dengan program pelatihan lainnya, sebelum mengembangkan metode dan program pelatihan, dilakukanlah survei pasar guna mengetahui jenis keterampilan yang dibutuhkan para pemberi kerja dan di dalam pasar kerja. Berdasarkan hasil survei tersebut, kemudian dikembangkanlah program pelatihan dengan menggunakan metode dan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, guna memastikan para peserta pelatihan menjadi tenaga kerja siap pakai sesuai dengan bidangnya. For youth employment to be supported, one of the key topics is vocational training and skills development. And what the ILO through the East Project in 6 provinces has piloted is what we call 4-in-1. It's a very comprehensive approach to vocational training and skills development. So we have to start first by looking at what is the demand for skills training. And then we design and implement the actual training itself. But what is important as well in the third phase is to make sure that we can assess, do these people have the competencies after this training? Can we certify that they are equipped? And then what is very important as well, and which is sometimes overlooked, is after training support. How do we support people then finding jobs? And that's related to another important point for us, that is not only to work with existing training providers, but also work with potential employers. How can we get them in from an early stage so that they can not only have a saying in what kind of training, but hopefully also then employ these people. And for those who have been trained and who are not able to find a job immediately yet, it's important that we also provide them with entrepreneurship training. That's exactly what we've done through the East Project in 6 provinces of Indonesia. Program ILO East telah diimplementasikan di 6 provinsi di Indonesia. Di Papua sendiri telah diimplementasikan di 6 kota dan kabupaten, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Kerom.
Dalam melaksanakan programnya, ILO East memberikan pelatihan bagi kaum muda Papua, mulai dari pelatihan teknis, soft skills, serta tambahan pelatihan-pelatihan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Waktu pelaksanaan program juga sangat fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta training tersebut. Untuk setiap training program itu kami mengharuskan untuk pelatihannya itu minimal 240 jam. Gitu. Maksimal itu biasanya 480 jam. Bagaimana kemudian prakteknya atau implementasi dari 240 sampai 480 jam itu disesuaikan lagi dengan situasi si kaum mudanya yang kita latih atau situasi dari training providernya. Dalam menjalankan program pelatihan ini, ILO East menggandeng Universitas Cendrawasih sebagai mitra pelaksana yang mengkoordinir pelaksanaan pelatihan ini dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga-lembaga pelatihan. Bersama dengan ILO, pihak Universitas Cendrawasih pun melakukan pendekatan langsung kepada para pengusaha setempat di Papua untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka dan memastikan penempatan para peserta pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan. Masa awal pelatihan merupakan masa-masa yang cukup sulit bagi para peserta pelatihan. Ini dikarenakan mereka tidak pernah mengikuti pelatihan seperti ini sebelumnya. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat Rahel dan Sefnat untuk terus mengikuti pelatihan. Karena mereka menyadari pentingnya pelatihan sebelum mereka memasuki dunia kerja. Hari pertama mungkin anak-anak agak bosan karena tidak ada permainannya. Jadi setelah hari kedua, hari ketiga ada kuis. Jadi mereka sudah mulai senang, ada permainan. Awalnya saya tidak tahu cara bekerja di dalam toko ini gimana. Dan saya harapkan dengan mengikuti training ini, di hari kemudian saya bisa dapat bekerja dengan baik. Pada umumnya mereka lebih bersemangat dan berusaha untuk bisa memahami dan antusias untuk mau melaksanakan, segera mengimplementasikan. Hingga bulan Mei 2011, ILO East di Papua telah melatih 550 pemuda dan pemudi dan akan terus menambah jumlah para peserta pelatihan di bulan-bulan berikutnya. Di antara 550 pemuda yang telah mengikuti pelatihan ini, 59%-nya telah mendapatkan pekerjaan. Semua peserta pelatihan akan mendapatkan penilaian dari implementing agent dan juga training provider sebelum mereka dinyatakan lulus. Selain itu, agar dapat terjamin kualitas dan kompetensinya, program pelatihan ini memberikan pendampingan dan sertifikasi bagi para lulusan. Kebanyakan program yang kami lakukan itu melakukan pendampingan terus-menerus sampai mereka dinyatakan selesai dan memperoleh sertifikat kelayakan bahwa dia ini telah menyelesaikan pelatihan ini dengan sempurna. Setelah pelatihan selesai dilakukan, tiba saatnya bagi para peserta pelatihan untuk magang di perusahaan. Setelah proses magang di perusahaan selesai, para peserta training pun bisa bekerja di tempat mereka mendapatkan waktu untuk magang. Berbeda dengan Rahel, Sefnat, juga para peserta training lainnya, tantangan yang dihadapi Roberto lebih besar lagi. Untuk mencapai pekerjaan housekeeping di sebuah hotel sekarang ini, Roberto harus menghadapi banyak rintangan. Dengan bentuk fisik tubuh yang berbeda dengan kebanyakan orang, Roberto sempat mengalami kesulitan dalam mengikuti pelatihan dan juga penempatan kerja. Oleh karena itu, ILO East membantu proses advokasi untuk Roberto sehingga ia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Dengan bekal semangat yang luar biasa, Roberto mampu bekerja dengan kualitas maksimal, juga tidak kalah jika dibandingkan dengan pekerja lainnya. Berbagai macam pelatihan telah dilaksanakan program ILO East. Salah satunya adalah pelatihan dalam bidang kecantikan. Bentuk pelatihan yang diselenggarakan bersama dengan Community Learning Center Pancaran Kasih, ILO East mengadakan pelatihan Skill Training Beauty Care. Setelah melaksanakan pelatihan ini, para peserta didistribusikan ke seluruh salon kecantikan seputar Jayapura dan Sentani. 2009 kami telah bekerja sama dengan ILO mulai dari bidang kecantikan. Angkatan pertama 30 dan angkatan pertama ini sudah bekerja, bahkan ada yang sudah ke daerah-daerah, mereka buka salon di sana. Masalah kurangnya tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar di Papua merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh semua pihak,
baik itu oleh sektor swasta atau pengusaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun pihak pemerintah. Pelatihan soft skill seringkali terlupakan, sementara masalah yang terjadi di Papua sangat berhubungan dengan peningkatan soft skill, seperti kedisiplinan dan kepercayaan diri. Perlu ada suatu pemetaan yang terinci tentang kapasitas dari sumber daya manusia di Provinsi Papua, baik yang ada berdomisili di daerah pesisir, kepulauan maupun di daerah pedalaman atau pegunungan, sehingga kita bisa menyusun satu rencana kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Provinsi Papua, baik dari level yang tingkat pendidikan yang terendah sampai dengan tingkat yang tertinggi. Jadi yang harapan saya kepada semua stakeholder pelaku pembangunan bahwa kita harus berpikir jangka panjang untuk Papua sehingga kita bisa berbuat tahap ini. Ada satu roadmap pembangunan yang jelas sampai ke masa depan yang kita cita-citakan. Dukungan dari berbagai pihak yang terus-menerus memberikan kesempatan bagi pemuda dan pemudi Papua seperti Rahel, Sefnat, dan Roberto untuk mengembangkan potensinya serta memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya bagi diri mereka sendiri tetapi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dulu hidup Rahel memang kalau mama dipikir-pikir dilihat itu cukup ini ya, menderita. Bukan di sini waktu dia tinggal di kampung. Jadi hidup Rahel sekarang mama lihat ada jauh lebih baik. Setiap bulan itu dia kasih uang untuk mama dengan bapak di dalam rumah. Setelah dia kerja sekarang, saya melihat ada perubahan besar. Dia lebih disiplin sekali untuk mengatur waktunya dan dia sudah bisa kerja dengan baik. Saya dengar juga laporan dari pimpinannya bahwa pekerjaannya baik dan kami juga menyaksikan semua yang baik. Keberhasilan awal program ILO East dirasakan cukup bermanfaat. Hasil dari pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan sesuai dengan permintaan pasar dan juga kondisi generasi muda setempat. Tenaga kerja yang terampil dan siap kerja yang dihasilkan program ini selain membantu para pengusaha, juga dapat meningkatkan rasa percaya diri para generasi muda, khususnya di Papua, untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan ekonomi setempat. Rahel, Roberto, dan Sefnat adalah contoh inspirasional dari sekian banyak pemuda Papua yang telah berhasil membuktikan bahwa melalui ILO East, pemuda Papua dapat memiliki masa depan yang lebih baik.